Halo sahabat Altin, ketemu lagi dengan saya ya. Nah, saya kebetulan beberapa waktu ini ya, beberapa hari saya libur dan saya sempat menyimak beberapa video latihan dari teman-teman kita para pelatih ya. Saya lihat ada banyak sekali para pelatih kita yang membuat kesalahan dalam hal melatih ya, terutama melatih atlet-atlet kita yang masih junior, masih anak-anak kecil ya, terkait dengan gerakan-gerakan dasar mereka. Apakah itu pukulan ya, apakah itu tendangan ya, apakah itu knie kita atau elbow kita ya. Saya dalam beberapa kesempatan saya merasa sedih dan bahkan merasa ngeri ya melihat bentuk-bentuk latihan yang sebenarnya boleh dikatakan keliru ya. Bahwa anak-anak kita terutama ya di bawah usia 14 tahun ya, mereka ini masih dalam pertumbuhan ya, masih dalam pertumbuhan dan perkembangan. Tulang-tulangnya itu masih rawan ya. Jadi antara sendi-sendi itu sangat-sangat berbahaya. Saya melihat dan saya menyarankan kepada Anda-Anda para pelatih ya, terutama perlakuannya kepada atlet-atlet pemula, junior-junior kita, anak-anak kecil itu ya. Ketika mereka dalam hal melakukan latihan tendangan pukulan ya, kalau itu masih dalam tahap dasar ya, dasar-dasar sama sekali ya, baru mulai berlatih ya mungkin sebulan 2 bulan ya, jangan dulu diberikan beban berupa apakah itu karet ya, kemudian beban yang biasanya diikat di kaki, di lengan ya, apakah itu untuk gerakan-gerakan seperti knie, kemudian gerakan-gerakan untuk melakukan tendangan, juga gerakan-gerakan untuk pukulan, apakah itu jab strike, hook dan uppercut ya. Itu sangat berbahaya. Sekali lagi bahwa ketika bentuk-bentuk gerakan daripada anak-anak itu belum baik ya, pukulan mereka masih kacau ya, belum bagus, maka saya sangat melarang keras kepada para pelatih untuk menggunakan beban-beban ya, apakah itu pemberat ya, ataukah itu beban-beban yang meskipun elastis seperti banyak menggunakan ban-ban motor ya yang diikat pada tembok di belakang atau kemudian dicantol di belakang dan anak melakukan tendangan ya. Gerakan mereka belum bagus dan itu sangat berdampak bukan pada kerasnya tendangan itu. Niat kita mungkin kita kepingin untuk mereka itu memiliki kekuatan ya, power ya, mereka akan menendang orang ya sampai semaput mati atau memiliki tendangan atau pukulan yang keras lah. Tapi keliru ya. Karena ketika pukulan-pukulan dasar itu belum bagus, maka anak-anak itu akan mengalami cedera pada sendi-sendinya. Kalau itu dilakukan di lutut ya, menggunakan knie, maka lutut itu sendiri akan bermasalah. Kemudian gerakan pada pinggul kita juga, anak-anak itu akan bermasalah. Juga pada pergelangan kaki kita itu juga akan bermasalah. Kalau kita melakukan tendangan ya, apakah itu tendangan untuk low kick ataukah kemudian tendangan untuk sasaran middle, bahkan ada yang menggunakan sampai tendangan yang high ya, tinggi sasaran kepala. Ya, itu akan sangat berbahaya. Berbahayanya ada di pinggul kita atau pinggul anak-anak itu. Kemudian berbahayanya pada lutut, berbahaya pada sendi engkel mereka, di pergelangan kaki mereka. Kalau itu pada pukulan juga akan berbahaya pada lengan-lengan mereka, siku mereka, pergelangan tangan mereka, bahkan putaran pinggang, karena waktu menendang ya, memukul, melakukan
knie, melakukan hantaman siku, ya, elbow, itu semua akan menggunakan putaran pinggul, sehingga akan sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya terkait dengan cedera-cedera itu sangat rentan, ya. Sehingga sekali lagi, ya, mungkin saja cedera tidak akan terjadi pada waktu mereka masih kuat-kuat, ya. Tetapi ketika mereka sudah mengalami kelelahan, ya, maka cedera itu akan sangat-sangat mudah terjadi. Dan supaya Anda tahu, kalau sudah cedera-cedera sendi, ya, terutama untuk sendi seperti di lutut, ya, patella kita, ya, itu akan sangat membutuhkan waktu yang panjang sekali. Pertumbuhan mereka akan terganggu, ya. Kemudian sendi-sendi mereka akan terganggu, dan ini berdampak jangka panjang. Sehingga sekali lagi saya mengingatkan, karena ketika saya melihat itu, saya merasa ngeri, gitu. Ya, saya merasa ngeri. Dan jangan sampai kita melakukan kesalahan yang fatal. Jadi ini masukan saja, karena kebetulan lewat, ya, di beranda saya ketika saya menonton TikTok, ya, nonton di beranda saya, dan saya tidak tahu bagaimana cara menyampaikan ini kepada teman-teman pelatih, ya, sehingga sekali lagi saya menyampaikan kepada Anda lewat media ini. Mudah-mudahan bisa dicerna secara baik dan dilakukan perbaikan, ya. Jadi yang paling penting untuk anak-anak itu, ya, adalah gerakan-gerakan dasar, ya, basicnya, ya, gerakan footworknya, pergerakan maju, pergerakan mundur, ya, 1 step, 2 step, ya, pergerakan ke kiri, pergerakan ke kanan, ya, pivot, gerakan melingkar, gerakan berputar, ya. Kemudian kalau itu pukulan lurus yang benar, yang baik, ya. Bagaimana pukulan jab yang baik, bagaimana pukulan strike yang baik, bagaimana pukulan hook yang baik, apakah itu kiri kanan, bagaimana uppercut yang baik, bagaimana dia menggunakan elbow kalau itu pada cabang Muay Thai atau beberapa cabang olahraga lain, bagaimana dia melakukan gerakan kepala, ya, bagaimana dia bobbing, bagaimana dia ducking, bagaimana dia slugger, ya, bagaimana dia menghindar, bagaimana dia melakukan blocking, ya, bagaimana dia melakukan double cover, ya, bagaimana dia melakukan pergerakan-pergerakan yang sifatnya snap, ya, bagaimana kalau dia melompat yang benar, ya. Itu bentuk-bentuk dasar yang harus ditanamkan pada anak-anak itu, anak-anak kecil itu, ya. Ya. Jadi jangan dulu dikasih beban. Kalau semua bentuk-bentuk latihan dasar itu sudah baik, barulah kita boleh, ya, memberikan mereka latihan beban. Itu pun, ya, harus menggunakan beban yang kalau bisa, kalau mereka di bawah 14 tahun, ya, gunakanlah berat badan sendiri. Ya, jadi jangan dulu menggunakan mesin-mesin sirkuit, ya, weight training di pusat-pusat gym yang berat-berat. Karena itu akan mengakibatkan mereka cedera. Dan kalau mereka sudah cedera, maka masa depan mereka juga akan suram, ya. Mereka akan sakit-sakitan, mau tes polisi juga nggak bisa, ya. Mau melakukan latihan yang berat untuk mendapatkan prestasi yang maksimal juga tidak akan bisa. Ya, jadi ini pesan saya buat Anda semua, jangan tersinggung karena kita sama-sama berasal dari atlet, ya, menjadi pelatih, tetapi ilmu-ilmu dasar ini tidak dimiliki oleh semua orang, ya. Kadang kita berlatih secara otodidak, atau juga kita berlatih tanpa pelatih, ya, atau juga kita berlatih berdasarkan pengalaman saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan salam untuk sahabat Alvin semua, ya.